mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajmain. Yang saya hormati para alim ulama, Pak Kiai Ustaz Abdul Samad, rekan saya Pak Budi dengan Pak Saf yang bersama Dewan Masjid. Saya pikir tentu Anda tidak datang ke sini untuk mendengarkan pidato-pidato saya ini. Ingin mendengarkan Ustaz Abdul Samad. Jadi yang pertama bahwa kita mengucapkan terima kasih, alhamdulillah. Memang salah satu faktor yang selalu kita ingin kemukakan, marilah kita makmurkan masjid dan masjid memakmurkan jamaahnya. Amin. Karena itu dengan hadir di sini berarti memakmurkan masjid. Tapi kalau pulang dengan tasyah dari para ulama, Anda akan diberikan dorongan untuk lebih memakmurkan bangsa ini dan sebagainya. Itulah tujuan kita. Tidak satu. Alhamdulillah dengan kehadiran Ustaz Abdul Samad tentu akan memberikan lagi pencerahan. Kalau selama ini mungkin lebih banyak Anda nonton di YouTube, sekarang bisa langsung. Saya juga. Jadi alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya takbir. Takbir. Subhanallah. Sungguh luar biasa. Tadi Bapak Wakil Presiden menyampaikan nonton juga di YouTube. Ya. Untuk itu penasaran ya? Jamaah semua penasaran? Ingin langsung mendengarkan ceramah dari siapa? Dari siapa? Kayaknya udah gak sabar nih. Langsung saja, marilah para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Samad LCMA. Takbir! 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 Sallu ala Muhammad! Jamaah yang memiliki pertanyaan bisa dikumpulkan kami setelah saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti malam insyaallah saya akan pulang ke kampung halaman. Tentu mereka akan sangat penasaran dan akan bertanya pertanyaan yang pasti, apa rasanya sarapan dengan Pak Wakil Presiden? Saya akan jawab dengan satu kata, kenyang. Saya tidak merasa asing, tidak merasa kaku, tidak merasa seperti ada protokoler. Dari mulai sholat subuh tadi, jalan, nyantai, cerita, seperti sudah lama kenal. Entah perasaan saya saja. Sampai di rumah beliau, dikenalkan dengan putra beliau, ini anak saya. Tidak terlalu formal, beliau pegang janggutnya. Lalu kemudian ini ibu, dengan ibu pun juga dengan ba'akaba ibu kini, lamun dak bahasa awak. Masya Allah, seperti kembali ke kampung halaman nan jauh di Matung. Lalu saya berpikir nanti pulang saya akan perlihatkan foto-foto di HP kepada anak, kepada keluarga. Lalu saya tanya, mana HP saya? Nggak boleh masuk Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebersamaan ini adalah sesuatu yang mahal.
maka yang mahal harganya itu mesti dipertahankan. Yang dipertahankan dengan semangat beda dengan yang dapat tanpa perjuangan. Betul? Kalau ada orang-orang kaya punya harta yang banyak, beda dengan orang yang susah lalu memperjuangkan mendapatkannya dengan titik peluh keringat, tetesan air mata. Maka kita bisa bersama berdamai, tidak seperti yang terjadi di Afghanistan sekarang. Tadi itu yang kami bicarakan panjang lebar dengan Bapak Badan Intelijen Negara yang mengerti bagaimana situasi keadaan, Bapak Jenderal Budi Gunawan, PhD, Doctor of Philosophy. Begitu juga dengan Bapak Wakapolri yang dari sejak kemarin khutbah Jumat, beliau sholat Jumat di sini, kemudian tausiah, lalu kemudian sampailah pada subuh tadi, sampai pagi hari ini. Mudahan kebersamaan kita ini tidak hanya di dunia, tapi bersama dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang tampak ini adalah materi, bisa dilihat mata, bisa disentuh tangan, bisa didengar telinga. Ini yang disebut dengan materi. Saya percaya gelas ini ada karena bisa dilihat oleh mata, bisa disentuh oleh tangan. Tapi kalau tidak bisa ditangkap dengan panca indera, maka dia tidak ada. Aliran ini bernama materialisme. Materi. Maka orang-orang materi tidak menganggap ada yang tidak ada materi. Mana Tuhan itu? Mana malaikat itu? Mana sorga itu? Mana nyawa itu? Mana roh itu? Padahal sebenarnya orang-orang barat itu pun sesungguhnya percaya bahwa yang tidak tampak itu ada. Mana buktinya? Ketika mereka sedang terapung-apung di tengah lautan, mereka selalu memberikan signal, simbol SOS, save our soul, soul, jiwa. Dia tidak katakan save our body, selamatkan tubuh saya, tidak, tapi selamatkan jiwa saya. Itu yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Orang yang pergi berjemur di pantai Kuta atau di pantai manapun, tiba-tiba yang kulitnya sebelumnya tidak berwarna putih, tiba-tiba saja berubah menjadi hitam. Itu karena ada cahaya ultraviolet yang tidak tampak bagaimana dia bisa merubah warna kulit. Begitu juga kalau kita buka itu kotak hitam yang akan masuk koper barang-barang kita menuju airport, akan naik pesawat, dia tidak mau buka satu-satu, maka dia gunakan cahaya X-ray. Ketika kita lihat tidak ada itu cahaya, tapi dia ada. Begitu juga orang yang mengingkari mana Tuhan itu, mana malaikat itu, mana surga itu, maka saat itu juga kita bisa tempeleng dia. Setelah itu dia marah, lalu kita tanya, mana marah itu? Setelah itu dia sedih, mana sedih itu? Ini air mata, itu bukan sedih, itu adalah ungkapan kesedihan. Walaupun tidak semua yang menangis itu karena sedih, karena ada juga yang menangis karena kekenyangan. Siapa dia? Buaya. Karena buaya tidak punya pori-pori, maka dia kalau sudah terlalu kenyang, sudah lelah, berkeringat, tak bisa keluar dari kulitnya, akhirnya keluar dari lubang matanya, maka disebutlah dengan istilah air mata buaya. Tapi jangan sepelekan buaya, karena buaya adalah binatang paling setia. Oleh sebab itu orang Betawi di Jakarta kalau menikah pasti ada roti buaya. Kenapa ada roti buaya? Karena buaya paling setia sampai akhir hayat yang memisahkan kita. Begitulah agaknya kata buaya, walaupun buaya tidak punya lidah, karena tidak ada lidah buaya. Tapi buaya ini setia selama dia di air, sampai jangan naik ke darat. Sudah dia naik ke darat itu luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tampak oleh mata, yang tidak bisa disentuh oleh tangan, yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, inilah yang dikenyangkan pagi ini. Ustaz ngomong kenyangkan karena sudah sarapan, betul. Perut ini materi, tampak dia. Kalau di ronsen nampak, maka yang materi diisi dengan materi. Diisi dengan apa tadi Pak Ustaz? Nasi goreng. Diisi dengan apa tadi? Lontong sayur. Tapi yang non materi tidak bisa diisi dengan materi. Apa dia? Kebahagiaan. Letaknya di dalam hati, letaknya di dalam jiwa, letaknya di dalam raga, letaknya tak tampak oleh mata. Maka tadi dalam pembicaraan kami menuju rumah Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla, ini Ustaz Samad
masjid ini programnya penuh terus. Betul Pak, tadi malam ada i'tikaf, pagi ini ada pengajian, nanti zuhur ada pengajian, nanti malam ada pengajian. Ustaz-ustaz hebat diundang kemari, luar biasa. Lalu kemudian kenapa kota besar makin hebat, metropolitan, tapi justru pengajian bukan makin sepi? Kenapa? Karena ada orang yang ingin mengisi batinnya dengan zikir terasa full. Betul? Ini kalau dicek satu-satu bisa dilihat full. Tapi ketika berada di tempat yang tidak baik, bersama orang yang tidak baik, dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang tidak baik, bisa kita cek low bed, kosong. Tapi saat ini maka sering-sering berada di majelis-majelis yang luar biasa. Syair-syair yang dibacakan tadi, sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Dari mana datang syair-syair ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, datang seorang sahabat memuji-muji dia. Nabi diam, sakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Hadis riwayat Sunan At-Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa memuji-muji Nabi itu boleh. Maka datanglah ulama menulis puji-pujian. Datang Al-Habib Umar bin Hafiz. Saya awali dari yang masih hidup sekarang di Hadramaut Tarim, membuat satu puji-pujian untuk Nabi SAW dalam sebuah kitab berjudul Ad-Diya'ul Lami'. Dia cahaya, Lami' yang berkilau karena cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kemudian Imam Al-Busiri, makamnya di Alexandria, 200 km dari Kairo, Mesir. Sampai hari ini masih dikunjungi orang. Dia menulis syair puji-pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulis dalam syair berjudul Al-Burdah. Burdah artinya selendang kain yang diletakkan di tengkuk ini. Ini namanya burdah. Nabi itu memakai burdatun khadra, selendang berwarna khadra, hijau. Suaranya nggak sebesar itu, dibesarkan sedikit. Masuk selang ke dalam, darah dimasukkan ke dalam mesin, keluar lagi. Berapa lama proses cuci darah ini? 5 jam. Bapak sudah berapa jam di sini? 4 jam. 4 jam dia terbaring tapi masih bisa senyum menyambut kami. Ustaz. Bapak dari mana? Minal Madinatil Munawwarah. Gak bisa bahasa Indonesia. Rupanya orang Madinah. Orang Madinah di rumah sakit Ummi cuci darah. Dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Datang jauh betul. Luar biasa. Gak ada nampaknya cuci darah di Madinah. Luar biasa. Apa yang Ustaz rasakan melihat itu? Ya Allah. Abdul Somad, sampai masanya kau pun juga mengalami seperti ini. Makanya kalau kita menjenguk orang sakit, bersyukur pada Allah. Tapi alhamdulillahnya jangan kuat-kuat. Jenguk orang sakit, alhamdulillah aku belum macam, jangan. Tips melihat orang sakit, jangan terlalu jujur. Pas melihat orang sakit, gimana menurut pendapat Ustadz saya ini? Kalau kita tengok ini nampaknya 2 Jumat selesai ini. Jangan. Gimana Ustadz? Kok sehat? Sehat, sehat. Allahu Akbar. Sehat, katakan sehat. Saya ada seorang bapak jenderal, Ustadz Somad, nanti kalau ke Jakarta tolong telepon saya, kita akan pergi ke rumah sakit Gatot Subroto, kita medical check up dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya Pak, insya Allah. Ini telepon lagi, Ustadz kat bolak balik ke Jakarta enggak? Kenapa enggak telepon saya? Sengaja saya enggak periksa Pak Ustadz. Saya sengaja enggak periksa Pak. Kenapa? Karena kalau diperiksa nanti saya khawatir bahwa saya sakit. Akhirnya saya yakin bahwa saya memang sakit. Jadi saya sehat. Nanti kalau sakit barulah. Tapi kita tetap percaya kepada Allah, tetap usaha periksa kepada dokter, medical check up, tetap makan bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Jangan khawatir, jangan takut, jangan tambah rukun iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Wah, dokter spesialis. Tapi saya masih periksa ke dokter. Hanya saja sekedar ikhtiar dan usaha. Pergi ke rumah sakit, pandang mereka, lihat mereka. Selesai ceramah, nanti Ustadz akan kami bawa ke rumah sakit. Bisa? Bisa. Kenapa enggak? Sampai di rumah sakit diberi jubah warna biru langit. Saya biasanya khutbah pakai jubah, masuknya dari belakang. Ini masuknya dari depan. Wah, ini aneh ini. Masa? Gak lama setelah itu dikasih cuci tangan, kobokan. Cuci tangan Pak Ustadz. Kok dingin? Alkohol. Habis itu tisu, Masya Allah.
ini mau dikasih makan apa? Luar biasa. Mereka bukakan pintu. Silakan masuk Pak Ustaz. Silakan masuk. Saya tengok di pintu ICU. Wow. Silakan masuk. Saya pun masuk ke dalam, tutup pintu. Bapak-bapak enggak masuk? Enggak, Ustaz aja masuk. Wah. Begitu mereka menghormati Al-Mukarram Haji Abdul Somad Al-Jami. Masya Allah. Sampai dalam tutup pintu saya sendirian. Baru saya paham. Rupanya di situ tempatnya orang-orang kena penyakit menular kritis. Andai mati, saya mati duluan. Sunyi, sepi, yang terdengar suara. Ini kalau masih zigzag hidup Pak Ustaz. Tapi kalau sudah lurus nanti datang ya Allah. Janganlah sampai lurus selama itu. Alhamdulillah. Ya Syafi, wahai yang engkau maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha menyehatkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha memberikan kebaikan. Isfi mardana, sembuhkan saudaraku ya Allah. Syifaan ajilan, kesembuhan. Meleleh air mata, keluar air mata. Saya panggil dokter, kenapa dia nangis? Saya nggak ada nyakiti dia. Kenapa dia menangis? Selama ini kalau dia tahu Ustaz datang, dia salaman. Selama ini kalau dia tahu Ustaz datang, dia akan senyum, dia senang, dia peluk. Tapi sekarang dia tidak bisa merespon. Untung tidak ada running text-nya. Kalau ada pasti tertulis di situ not responding. Satu-satunya respon hanya satu Pak Ustaz. Apa dia? Dia melelehkan air mata. Dan saat itu tiba pada kita semua. Saat yang paling mengerikan. Segala perbuatan engkau dulu akan ditampakkan, akan diperlihatkan. Satu-satunya yang menolong adalah amal-amal. Belum mati lagi, belum di akhirat. Sampai akhirnya malaikat maut datang. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tak bisa diceritakan. Sampai-sampai ketika Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, dia berjumpa dengan orang-orang yang sudah mati lama. Aku masih merasakan sakitnya sampai hari ini. Itulah mengapa dalam doa kita selalu mengatakan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Perbaiki amal, perbaiki amal. Banyak-banyak. Amal saya Pak Ustadz baca Quran, biasa. Amal saya Pak Ustadz zikir, biasa. Ada amal yang luar biasa. Apa dia? Menolong rumah-rumah Allah. Dengan apa? Dewan Masjid Indonesia akan menolong rumah Allah insyaAllah. Amin. Memperbaiki kualitas mikrofon, kualitas tempat wudhu, para imam, para khatib, para penceramah, diberikan fasilitas, diberikan. Kenapa? Karena kita akan turun rahmat Allah, mengundang rahmat Allah dengan dihidupkannya masjid. Walau anna ahlul qura amanu, seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna, akan kami bukakan pintu-pintu rahmat, barakatin, barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, fa akhadnahum, akan kami cabut, bima kanu yaksibun, karena perbuatan dosa mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Ustaz dari tadi melihat ke sana saja, memandang jam sudah pas 60 menit saya ceramah. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah saya termasuk orang munafik ketika saya berdoa ingin sekali bangun tahajud? Saya biasanya tidak mendengar alarm. Saat saya mendengar alarm, saya hanya bangun mengucapkan Alhamdulillah bangun. Tapi saya lanjut tidur saya. Caranya gini, engkau beli jam waker, wake bangun, care membangunkan, waker jam yang bisa membangunkan. Kau setel jam 3 atau jam 4, lalu kau letakkan, jangan langsung di tepi tempat tidur. Karena kalau di tepi, begitu kita dengar kring, kita pukul. Kalau gitu di kaki, makin kau sipakkan dia jauh. Ustaz kau tahu pengalaman pribadi. Jadi gimana? Letakkan di tempat yang agak jauh. Letakkan. Baru kau tidur. Baru tidur. Sehingga ketika dia berbunyi kring, kita risau, kita tegak. Kita tegak, kita bangun, langsung lawan pergi ke kamar mandi. Mandi, bagus. Mandi sebelum subuh itu bagus. Kita segar. Dan sahabat kita di samping tidak tersiksa. Li'annal malaikata tata'adza, malaikat tersiksa dengan bau mulut kamu yang makan bawang merah. Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah,
terganggu malaikat. Malaikat aja terganggu, apalagi kawan di sebelah. Ngobrol binas, malikin nas, nas. Dah bangun mandi lawan kantuk tahajud. Usolli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Salat sunat wudu. Bilal berbunyi sendalnya dalam surga. Kenapa suara sendalmu dalam surga wahai Bilal? Apa kata Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan salat sunat wudu. Salat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Salat sunat hajat. Hajatnya apa? Yang belum nikah supaya dipertemukan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Yang belum punya anak supaya diberikan anak yang baik-baik. Yang sudah menikah supaya diberikan kesempatan untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini banyak yang menanti-nantikan doa. Saya sudah tahu, aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Bercanda, ibunya marah. Peace, damai. Apakah boleh kreditan untuk emas batangan? Karena teman-teman saya minta dikreditin uang dengan uang riba. Maka dalam konsep Islam, uang dengan barang tidak riba. Ada namanya barirah, dibeli oleh sahabat selama kredit 9 tahun. Beli gandum dikredit boleh, karena akarnya uang dengan barang. Uang dengan uang nggak bisa. Emas dengan uang itu sama dengan uang dengan uang. Karena pada zaman dulu tidak ada uang kertas, yang ada uang emas, dinar. Maka itu sama dengan uang, maka masuk dalam keadaan riba. Na'udzubillah. Itu di Saudi Arabia, money exchange, itu kan langsung uang, itu langsung cash, uang dengan uang, yadan biadin, naqdan. Maka beda dengan uang dengan emas. Jangan sampai kita terjebak riba. Bagaimana hukumnya punya hutang, tapi yang beri hutang sudah meninggal? Alhamdulillah. Bagi orang yang tak beriman. Tapi kalau dia beriman, cari ahli warisnya. Sudah saya cari nggak ketemu ahli warisnya Pak Ustadz. Hitung berapa menurut harga emas saat itu, lalu kau berikan ke masalih ammah, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Pak Ketua Masjid, ini ada uang. Uang apa nih? Ambil aja lah Pak, jangan tanya-tanya. Ini hutangku kemarin, ada orang mati, saya tahu dia kemana. Aku takut mencari dia di akhirat, bagus kubayar sekarang. Ingin datang ke kuliah subuh Ustadz Abdul Somad, tapi nggak bisa. Loh, kok bisa kertasnya datang? Nggak bisa tinggalkan anak yang lagi semangat sholat subuh di masjid. Bagaimana hukumnya? Anaknya kelas 3 SD, kesempatan datang kuliah ini subuh jarang sekali. Saya baca sekali lagi, payah memahaminya. Ingin datang ke kuliah subuh sama, tapi nggak bisa tinggalkan anak yang lagi semangat sholat subuh. Oh, di masjid dekat rumah dia. Ya nggak apa-apa. Ini kan ada streamingnya. Ini kameranya hidup kan? Karena saya pernah acara pengajian, kamera banyak, pas ditanya, mohon maaf Pak Ustadz, itu gaya-gaya aja tadi. Ini ada rekamannya, nanti didengarkan, ditonton, didownload. Nah, perhatikan, dengar baik-baik, berulang-ulang. Pak Wapres saja nonton ceramah saya. Saya mau tanya Ustadz, bagaimana caranya agar kita tidak selalu memimpikan hal-hal buruk kita di masa lalu? Jangan gara-gara masa lalu habis energimu sehingga engkau tidak lagi bisa menatap masa depan. Saat itu kau perlu mencopot kaca spion. Buang masa lalu. Tapi masalah dosa kau mesti ingat. Berapa orang yang kau aniaya, supaya jangan kau merasa penghuni surga. Aku tak layak masuk surga. Ilahi las tulil firdaus si ahla. Aku tak layak masuk surga ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku juga tak kuat masuk dalam neraka ya Allah. Kau masuk surga, aku tak layak ya Allah. Kalau gitu ku masukkan kau ke neraka, aku pun gak kuat ya Allah. Jadi kau mau di mana? Aku mau di emperan surganya. Masuk. Zunubi mislu adadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai, buih di lautan. Fa innaka ghafirul dzambil azimi. Tapi aku yakin Kau maha pengampun segala dosa aku ya Allah. Bayangkan segala silap dosa. Bayangkan semuanya. Bayangkan menetes air mata. Mudah-mudahan itu menyelamatkan kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala.
Memang kalau nangis sendiri payah. Makanya hadir iktikaf di Masjid Agung Sunda Kelapa pas muhasabah. Ya Allah, begitu banyak dosa kami ya Allah. Orang yang sulit nangis kalau ramai-ramai bisa nangis. Kenapa? Lihat kanan nangis, kiri nangis. Masa enggak nangis? Latihan. Itu namanya latihan nangis. Pak Ustadz, saya mu'alaf. Mu'alaf itu pakai fa, mu'alaf. Ini pakai t, mu'alaf. Maklum, karena mu'alaf. Jangan ketawa, dia mu'alaf. Jangan ketawakan mu'alaf. Mu'alaf itu ketika masuk Islam dia bersih dari segala dosa. Sama seperti baju ini bersih dari segala macam noda. Bersih, segala amalnya diulangi dari nol. Di dunia ini yang diulangi dari nol dua. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Dari nol ya Pak. Ustadz Somad, saya mau nikah Pak Ustadz, tapi susah sekali mencari perempuan yang mau menikah ulang dari nol. Kenapa kau bilang susah? Pergi kau ke pom bensin sana. Kalau bacaan solat saya, saudaraku yang mu'alaf, kau mulia di sisi Allah. Abdul Somad penuh bergelimang dosa. Abdul Somad yang tegak berdiri ini adalah lapendos, lelaki penuh dosa. Yang Islam di rumah, kalau bacaan solat saya belum hafal, solat saya diterima atau tidak? Solat itu yang rukunnya Fatihah, solawat. Kau hafal saja Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Buat lagunya agak-agak merayu biar Allah terima. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Enggak hafal bacanya, diam aja. Sami'allahu liman hamidah. Waktu tasyahud, at-tahiyatul barakatuh salawatun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Habis itu salam. Sah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Saya iftitah belum hafal Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Ayat belum hafal Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Kau hafal aja ayat yang paling mudah, paling ringan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Salat saya diterima apa tidak Pak Ustaz? Insya Allah salat engkau lebih diterima daripada salat kami. Allahu Akbar. Engkau masuk Islam penuh dengan perjuangan, dikucilkan, dijauhkan, diputuskan hubungan bisnis, meninggalkan sanak keluarga. Bagaimana hebatnya Ustaz Yahya Waloni, jabatan sebagai rektor sekolah tinggi ilmu teologi, mobil dinas, rumah dinas, istri dinas, semuanya harus ditinggalkan. Sampai akhirnya meninggalkan itu semua dan sekarang menjadi penceramah. Ustadz Nabawan, luar biasa. Ini orang-orang. Ustadz Felix Siau, luar biasa. Itu orang-orang yang berjihad untuk mencari hidayah Allah. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah mencari jalan kami. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Orang tua yang rajin ibadah tapi ngaji dalam bersikap suka ngomongin orang dan tidak adil dalam anak-anaknya. Orang yang bicara orang lain. Disebutkan dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Maka kau seperti makan bangkai. Bangkai tikus saja, isu bakso bangkai tikus. Banyak orang tak mau makan bakso. Mau makan bakso? Enggak, takut bangkai tikus. Ayolah, enggak, ngeri. Aku yang bayar, oke. Bagaimana adil kepada anak-anak? Fattaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum. Bersikap adillah kamu kepada anak-anakmu. Anak pertama S2, anak kedua S3, anak yang terakhir S cendol pun tak dapat. Nanti putus silaturahim mereka. Dunia akan terbolak-balik. Tiba-tiba yang susah, yang tak dibantu tadi menjadi orang, dia akan dendam. Dulu ayah kami tidak diperhatikan, sekarang kami tidak mau perhatikan sepupu-sepupu kami, saudara-saudara kami. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ustaz Somad, ini ada nama, tapi saya biasa tak mau menyebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik. Profesor Tono Laksono, Himpunan Ilmuwan Muhammadiyah menyatakan waktu subuh di Indonesia terlalu cepat, 20-30 menit dari seharusnya.
sehingga perlu koreksi. Ini hasil riset alat Sky Quality Meter atau SQM. Bahkan dari 8 Prof Tengku Jalaluddin menyatakan hal sama. Silakan Ustadz browsing sendiri di internet. Pertanyaannya, kok bisa ya? Ini kan masalah sah dan tak sahnya sholat. Kok semuanya anggap enteng? Matur nuwun, sami-sami. Dulu orang sholat tidak melihat jam, tapi melihat fajar. Fajar ada 2, fajar shadiq, fajar kadzib. Tiba-tiba nampak terang, tapi ternyata bohong, bukan benar. Kadzib, bohong, jangan sholat. Setelah tampak fajar shadiq, baru ditetapkanlah oleh lembaga LBHR, Lembaga Badan Hisab dan Ru'yah. InsyaAllah apa yang disampaikan ini akan didengar, ditonton. Aspirasi saya pribadi akan menyampaikan ke Lembaga Badan Hisab Ru'yah, Majelis Ulama Indonesia, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Perti, ada Persis, ormas-ormas kita duduk bersama tentang masalah isu-isu waktu sholat. Sama dulu ketika kita membahas tentang masalah kiblat arah sholat. Menurut survei Islamic City Index, indeks nilai Islam suatu negara, ternyata Selandia Baru dinobatkan sebagai negara paling islami. Kanada nomor 5, Indonesia 140. Dan rata-rata negara Islam bertengger di urutan 100 sampai 200. Katanya mereka banyak melihat Muslim tapi tidak melihat nilai Islamnya. Menurut Ustaz Somad, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kita terjebak pada ritualitas. Saat puasa kita takut setakut-takutnya. Masuk ke dalam kamar mandi, tidak ada satupun orang Muslim yang berani minum air dalam bak kamar mandi. Betul? Padahal kalau dia mau, dia tutup, dia masukkan kepalanya, dia minum setengah bak sampai habis. Bisa. Dia keringkan bibirnya, sebelum keluar dia miringkan kepalanya. Dia buat gaya mau mati. Tak ada orang yang tahu. Tapi itu tidak dia lakukan. Saat sholat, orang Islam amat sangat takut. Allahu Akbar. Tidak ada yang mau melihat ke atas. Mantap ya. Ada cicak kawin ya. Tak ada. Kenapa dia tidak mau? Karena dia sangat takut. Tapi malangnya, takut dalam sholat, takut dalam puasa, tidak dia bawa keluar aplikasi Islam. Sedangkan mereka takut buang sampah sembarangan. Ada turis Jerman makan jeruk, kulit jeruk yang akan habis dimakan air laut, dia masukkan ke kantongnya, menunggu sampai ke tepi pantai untuk dibuang ke tong sampah. Saking khawatirnya dia, plastik yang masuk ke dalam perut ikan hiu, ikan paus mati gara-gara menelan ban Vespa di dalam. Nah ini, jadi ketakutan itu jangan terjebak pada ritualitas. Itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh bersama Jamaluddin Al-Afghani ketika mereka terasing ke Prancis menulis majalah Al-Urwatul Wuthqa. Di sini aku melihat banyak Islam tapi aku tidak ketemu Muslim. Maka kita jangan terjebak pada ritualitas tentang masalah kebersihan. Islam agama paling bersih, mengajarkan tentang kesucian. Tidak sah salat kalau tidak toharah, tidak sah salat kalau tidak cebok, tidak sah orang kalau tidak mandi wajib. Tapi kotor, najis, terlalu panjang untuk diceritakan sampai waktu kita tak cukup. Siapa sebaiknya orang tua yang duduk di pelaminan bersama pengantin? Apakah bapak kandung dengan ibu kandung atau bapak tiri? Ini tidak diatur dalam syariat Islam. Terserahlah, siapa yang mau duduk situ duduk aja lah. Saya hanya menjawab yang ada hubung kait. Duduk di situ bapaknya, duduk di situ pamannya untuk nyambut tamu. Ya silakan ya, silakan. Ya nggak apa-apa. Dia tidak sedang bohong waktu itu. Itu hanya panitia penerima tamu. Yang bohong itu kalau dia katakan ini bapakmu, ya bapakku. Ternyata bukan bapaknya. Bapak siapa? Bapak kawannya. Itu dia sedang berbohong. Bapak kandungnya dia tak akui. Bagaimana pendapat Ustadz tentang pemurnian ajaran Islam yang benar murni dari Al-Quran dan hadis tanpa ditambah dan dikurangi dalam beribadah? Kata fulan walaupun gak ada dalilnya, lakukan saja karena itu kebaikan. Apakah semua yang menurut manusia baik? Baik buruk bukan menurut perasaan, tapi menurut Al-Quran dan Sunnah. Gak paham Quran Sunnah, tanya ulama. Islam ini bukan agama perasaan. Orang yang membawa perasaan, yang biasa sholat 4 rakaat, tiba-tiba dibuat qasar 2 rakaat, rasa nggak sholat. Orang yang biasa berwudu, kalau dia bertayamum, rasa nggak sholat. Maka Islam bukan rasa-rasa. Islam adalah ilmu, maka beramal. La ilaha illallah. Lihat pangkal kalimatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu, belajar. Alhamdulillah, masyarakat Jakarta, kota metropolitan, kota besar, kota bisnis, tapi majelis-majelis ilmu masih ramai.
Ustaz tahu dari mana ramai? Bolak-balik saya ikut pengajian penuh. Sampai kemarin ternyata pulang dari sini Pak Wakapolri lama baru sampai pulang. Kenapa? Foto-fotonya luar biasa. Kadang ceramahnya sebentar aja, fotonya lama. Apakah saya termasuk zina mata dan hati apabila mengagumi sampai bermimpi ingin punya calon seperti kori-kori ganteng zaman now? Makanya disuruh menundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Semua berawal dari mata. 6 pintu. Nazratun, pandangan. Setelah mandang, fabtisamun, senyuman. Setelah senyuman, fasalamun, salam. Assalamualaikum, hai. Setelah salam, fakalamun, ngomong. Dari mana? Boleh minta nomor HP. Famau'idun, janjian. Faliqa'un. Maka jangan sampai ada zina mata, melihat. Ada zina telinga, mendengar. Ada zina pikiran, berangan-angan. Kemaluan akan membenarkan atau menghilangkan itu semua. Banyak-banyak beristighfar. Asal nampak, astagfirullahaladzim. Terbayang mau nikah sama kori-kori tadi. Bagus, cari kori-kori yang belum menikah. Apa makna dari ayat surat An-Nazi'at ayat 30? Apa bumi itu datar? Tentang masalah bumi datar, mau petak, mau bengkok, mau lurus. Saya tidak termasuk ustadz yang marah kalau ada jamaah nanya. Tapi pesan Ustadz Adi Hidayat, tanyalah pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira menambah ibadah, nambah iman. Kira-kira bumi datar, petak, nambah ibadah atau enggak? Saya jawab pendapat ijma' ulama. Gurunya Ustadz Abdullah Hadrami, namanya Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Menurut beliau katanya ijma' ulama bahwa bumi itu ijma' bahwa bumi itu bulat. Baca dalam fatwa Al-Kitab Al-Bab Al-Maftuh. Ustaz Abdul Somad insyaallah dicintai Allah dan umat. Amin. Ini kertas terakhir. Sudah 2 kali kita bertatap muka. Alhamdulillah. Saya cuma mau minta doa dari Ustaz dan ikhwan di sini agar proses tugas akhir kuliah saya dan teman-teman di kampus bisa lancar. Amin. Nanti di akhir majelis kita berdoa. Siapa yang baca doa? Ada Ustaz baca doa. Syekh baca doa. Nanti kita pesan request ya Maulana fi wahid talib ibgha tad'u Allah subhanahu wa ta'ala asa an yusahhil lahu fi kitabatil bahth. Saya ngomong bahasa Arab, beliaulah lancar bahasa Indonesia. Saya mau nunjukkan aja bahwa saya bisa bahasa Arab. Macam enggak tahu aja gaya saya. Tugas akhir saya tentang buah-buahan dalam Quran. Mantap. Adik-adik sekalian di Fakultas Kedokteran, di Fakultas Sains Teknologi, tulislah skripsi yang terkait dengan Quran Sunnah sehingga orang-orang dapat hidayah dari tulisan kalian insyaallah. Amin. Jangan yang dibahas yang tidak titik. Anggur, pisang, delima, kurma, zaitun, buah tin, bagus. Saya minta pendapat Ustadz tentang tugas akhir saya. Mantap, tak ada kata lain daripada itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jangan lupa kita belum selesai, kita aminkan doa. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah